Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, program tol laut yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo selama 1 dekade kepemimpinannya berhasil menciptakan pemerataan distribusi logistik di wilayah timur Indonesia. Dampak positif ini terlihat jelas di Merauke, yang dulunya hanya menjadi titik singgah sebagai tol laut, kini telah berkembang menjadi produsen beras dan meningkatkan perekonomian daerah di wilayah tersebut. 1 dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, program tol laut yang berhasil diinisiasinya berhasil menciptakan pemerataan distribusi logistik di wilayah timur hingga mampu meningkatkan perekonomian lokal bagi sejumlah daerah di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam dialog Merdeka Barat 9 di Jakarta menyatakan bahwa dampak positif ini terlihat jelas di Merauke, yang dulunya hanya menjadi titik singgah sebagai tol laut, kini telah berkembang menjadi produsen besar yang berkontribusi signifikan dalam mengisi angkutan balik dan meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Namun, perubahan status Merauke dari titik singgah menjadi produsen beras tidaklah mudah. Maka dari itu, peran aktif pemerintah daerah dan dukungan masyarakat setempat menjadi faktor utama dalam memanfaatkan kehadiran tol laut. Menhub Budi mendorong Pemda untuk lebih proaktif memotivasi masyarakat dalam memproduksi komoditas yang dapat dimanfaatkan sebagai muatan balik ke wilayah barat, karena transformasi ini menunjukkan kinerja yang nyata bahwa tol laut bukan sekedar infrastruktur penghubung, tetapi juga sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi daerah. Satu sisi kita melakukan tol laut, yang lain adalah bagaimana Pemda itu menstimulir masyarakat untuk berproduksi yang menjadi angkutan balik ke wilayah barat. Maka terjadilah hal-hal yang kita inginkan, bagaimana kita memaksimalisasi fungsi tol laut dengan menambah jumlah angkutan balik yang ada. Jadi ini selalu kita sampaikan. Jadi Pemda, kita harapkan memang harus lebih proaktif untuk memberikan itu. Kan kalau mereka bisa mengirimkan, berarti mereka terima uang. Perputaran ekonomi yang ada di sana terjadi. Pemirsa, dinamika angka pengangguran di Indonesia cukup fluktuatif. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, tingkat pengangguran di Indonesia sempat melonjak saat pandemi COVID-19 menerpa dunia. Namun dengan berbagai upaya, pemerintah berhasil menekan kembali angka pengangguran hingga ke angka 5,2% pada tahun 2024. Melansir info publik, data International Monetary Fund mencatat di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tingkat pengangguran cenderung menurun dari 5,9% di tahun 2014 menurun hingga 5,2% tahun 2019. Penurunan di rentang tahun tersebut menunjukkan stabilitas ekonomi dan peningkatan penciptaan lapangan kerja oleh pemerintah dalam periode tersebut. Angka pengangguran mencapai puncak tertinggi dalam 10 tahun ini terjadi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 menerjang dunia. Pandemi menyebabkan perlambatan ekonomi global yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran menjadi 7,1%. Pemulihan ekonomi dan upaya menekan angka pengangguran gencar dilakukan pemerintah di tahun berikutnya. Pada 2021 dan 2022, pemulihan bertahap dilakukan. Hasilnya, angka pengangguran turun ke 6,5 dan 5,9%. Pemulihan dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk pemberian insentif dan bantuan kepada sektor yang terdampak pandemi. Tahun 2023 dan 2024, angka semakin menurun, berada di 5,3% dan 5,2%. Pemerintah optimis mampu kembali ke kondisi sebelum pandemi dengan pengembalian lapangan kerja yang hilang dan meningkatkan peluang kerja baru. Pemulihan ekonomi global dan berbagai kebijakan nasional diharapkan dapat mempercepat penurunan angka pengangguran dalam waktu dekat. Pemirsa, 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, realisasi investasi di Indonesia menembus angka hingga 5.931,3 triliun rupiah hingga Juni 2024. Menteri Investasi BKPM Rosan Perkasa Ruslani menyebut angka ini diperkirakan akan terus naik mencapai 6.350 triliun rupiah pada akhir September 2024. Menteri Investasi BKPM Rosan Perkasa Ruslani mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hingga Juni 2024, pencapaian investasi di Indonesia mencapai 5.931,3 triliun rupiah dan diperkirakan akan menembus 6.350 triliun rupiah pada akhir September 2024 dengan rata-rata pertumbuhan investasinya mencapai 18% per tahun. Selain mencatat pencapaian besar, Rosan menekankan bahwa investasi ini berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Selama periode tersebut, investasi di Indonesia telah menyerap lebih dari 7,18 juta tenaga kerja atau sekitar 1,4 juta tenaga kerja per tahun. Kemudian ini adalah kenaikan kurang lebih pertumbuhan kurang antara 18% setiap tahunnya, dan ini adalah peningkatan investasi sebesar 90,2% dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Pencapaian realisasi investasi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah direspon sangat baik, direspon sangat positif, sehingga berdasarkan sebaran investasi ini semenjak tahun 2020 sudah lebih banyak di luar Pulau Jawa. Dari sisi penciptaan lapangan kerja juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju ini adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia, atau rata-rata kurang lebih per tahunnya adalah 1.437.695. Hingga saat ini pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif serta meningkatkan daya saing daerah yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investor ke berbagai wilayah di Indonesia. Pemirsa, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 sukses digelar. Ajang sport tourism yang masuk dalam calendar of event ini memberikan angin segar bagi sektor pariwisata, khususnya industri perhotelan. Adityama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Alih Utama Kemenparekraf, Dian Niscaya mengatakan tingkat hunian hotel di sekitar area MotoGP mencapai 95% di Kuta dan sementara di Mataram mencapai 80%. Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 atau MotoGP Mandalika yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 27 hingga 29 September 2024 sukses digelar. Selain menjadi ajang olahraga, event MotoGP di Mandalika juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Kota Mataram, terutama dalam sektor perhotelan dan konsumsi masyarakat. Adityama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Alih Utama Kemenparekraf Bapak Rekraf Dian Niscaya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno mengatakan perhelatan MotoGP terbukti meningkatkan okupansi hotel secara drastis. Tingkat hunian hotel di sekitar area MotoGP mencapai 95% di Kuta, sementara di Mataram mencapai 80%. Keberhasilan MotoGP Mandalika 2024 tidak hanya menciptakan peluang bisnis bagi industri perhotelan, tetapi juga meningkatkan daya tarik Mataram sebagai destinasi wisata yang berkualitas di tingkat internasional. Jadi memang jelas ternyata event ini memberikan dampak positif terhadap tingkat okupansi hotel ya Pak. Kemudian harga pun menurut Bapak dalam pengawasan masih reasonable karena ini persoalan supply and demand dan hukum ekonomi berlaku. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.